Assalamualaikum solih-solihah. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Jika pada materi sebelumnya kalian sudah belajar mengumpulkan dan juga membaca data, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyajikan data. Data yang sudah kalian kumpulkan dapat disajikan dalam beberapa bentuk, seperti diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, ataupun dalam bentuk tabel. Berikut ini adalah langkah-langkah menyajikan data. Yang pertama, tentukan data terendah dan juga data tertinggi. Kemudian yang kedua, tuliskan data urut dari yang terendah. Dan yang ketiga, hitunglah banyak setiap data dengan memberikan turus. Yang pertama, Ibu akan jelaskan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Perhatikan, di sini ada contoh hasil nilai ulangan matematika kelas 5 SD Tunas Bangsa. Di sini ada nilai 70, 65, 85, 70, dan seterusnya sampai nilai 90. Kemudian kalian buat tabelnya seperti ini. Terbagi menjadi 3 kolom ya. Ada nilai, turus, dan juga banyak siswa. Turus itu apa sih? Turus itu nanti bentuknya seperti garis lurus. Setelah itu, kita urutkan nilai yang terendah sampai nilai yang tertinggi. Di sini nilai yang terendah yaitu 65, kemudian ada nilai 70, nilai 75, nilai 80, 85, dan juga yang tertinggi adalah nilai 90. Lalu, kalian bisa hitung satu persatu. Dimulai dari nilai 65. Di sana Ibu beri warna yang berbeda agar kalian lebih mudah menghitungnya. Kita lihat nilai 65 ada berapa ya? Di sana ada warna merah. Kita lihat yang warna merah ada 1, 2, 3. Berarti jumlahnya 3. Nah, turus ini kalian buat 3 garis lurus seperti ini. Lalu banyak siswanya ditulis dengan angka. Kita lanjut ke nilai 70. Di sana nilai 70 berwarna biru. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka turusnya adalah 4 garis lurus dan banyak siswanya 4 berupa angka. Kita lanjut ke nilai 75 yang berwarna hijau. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penulisan turusnya seperti ini ya. Jika sudah mencapai 5, maka diberi garis miring atau dicoret. Kemudian bisa kita lanjutkan. Lalu nilai 80. Di sana 80 berwarna ungu. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Maka penulisan tulisnya seperti itu. Ada 5 garis lurus, yang kelima adalah yang miring atau dicoret seperti itu. Selanjutnya nilai 85 yang berwarna coklat. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka turusnya seperti itu ya. Ada 4 garis lurus, kemudian yang kelimanya dicoret, dan keduanya bisa dilanjutkan. Dan nilai tertinggi 90 yang berwarna hitam, yaitu 1, 2, 3. Maka turusnya adalah 3 garis lurus dan banyak siswanya 3 dalam angka.
Dan yang terakhir kita jumlahkan. Dari banyak siswa ini kalian jumlahkan ya, kalian tambahkan. 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 3. Hasilnya adalah 28. Hasil ini harus sama dengan data yang ada di atas nih, yang berwarna-warni ini. Hasilnya sama, yaitu 28 data. Yang kedua, kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Coba perhatikan di sini ada data tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Di sini sudah ada datanya dalam bentuk tabel. Ada nilai 5, 6, 7, 8, dan juga nilai 9. Kemudian juga masing-masing sudah ada banyak siswanya. Nilai 5 ada 3 siswa, nilai 6 ada 7 siswa, nilai 7 ada 9 siswa, nilai 8 ada 7 siswa, dan nilai 9 ada 4 siswa. Kemudian dari data ini akan kita buatkan ke dalam bentuk diagram batang. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah menggambar garis pendatar atau garis horizontal dan juga garis tegak atau garis vertikal. Kemudian kita tentukan skalanya. Skala di sini adalah yang dimaksud skala banyak siswanya. Kita gunakan skala dari 0 sampai 10. Kenapa 10? Karena di sini yang mendapatkan nilai paling banyak itu adalah nilai 7 sebanyak 9 siswa. Jadi nggak melebihi 10 ya. Kemudian tulislah kalimat nilai di garis pendatar. Dan juga tulislah banyak siswa di garis tegak. Lalu langkah terakhir kita akan buat batang-batang persegi panjang sesuai data pada tabel yang sudah ada. Di sini kita tulis dari nilai terendah ya. Nilai terendah itu 5. Nilai 5 kita lihat ada 3 siswa. Maka kita buat batang persegi panjang yang menunjukkan angka 3. Seperti itu. Kemudian lanjut ke nilai 6. Nilai 6 di sini ada 7 siswa. Sama, kita buat batang persegi panjang yang menunjukkan angka 7. Kemudian nilai 7, ada 9 siswa. Kita buat juga batang persegi panjang yang menunjukkan angka 9. Nilai 8, sebanyak 7 siswa, kita buat batang persegi panjang yang menunjukkan angka 7. Dan nilai 9 menunjukkan angka 4. Kemudian agar mempermudah membaca datanya, kalian tarik garis lurus nih di setiap batang-batangnya ke banyak siswa yang menunjukkan nilai tersebut. Selanjutnya, menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Ini tidak jauh berbeda dengan diagram batang. Kalau tadi diagram batang bentuknya batang-batang persegi panjang, sekarang diagram garis bentuknya titik-titik yang bila dihubungkan akan menghasilkan suatu garis. Di sini ada contoh data tabel warna kesukaan siswa kelas 5. Ada warna merah, banyak siswa yang sukanya ada 4. Warna biru, ada 6 siswa yang menyukainya. Warna kuning, ada 4 siswa. Warna hijau, ada 12 siswa. Warna ungu, ada 3 siswa. Dan warna hitam, ada 1 siswa. Adapun langkah-langkah membuat diagram garis sebagai berikut. Yang pertama, menggambar garis mendatar dan juga garis tegak. Kemudian kita menentukan skalanya.
Skala yang kita gunakan di sini adalah dari 1 sampai 13. Mengapa sampai 13? Karena di sini data tertinggi itu adalah 12. Tidak melebihi 13 ya. Kemudian tulislah warna kesukaan di bagian garis yang mendatar di bawah ya. Kemudian tulis juga banyak siswa di bagian garis yang tegak atau vertikal. Dan kita buat titik-titik pada pertemuan warna kesukaan dan juga banyak siswa. Sekarang kita akan mulai dari warna kesukaan merah. Merah ada 4 siswa. Lalu kita buat titik-titik yang menghubungkan antara warna kesukaan dan juga banyak siswa, yaitu merah ke-4. Kita buat titik seperti itu ya. Kemudian warna biru ada 6. Biru kita tarik dulu garisnya ke atas, titik-titiknya ke atas. Kemudian kita hubungkan ke banyak siswanya 6. Nah, kita tuliskan titik-titiknya juga. Lalu kita gabungkan pertemuan dari 2 titik tersebut. Hal yang sama kita lakukan pada warna kuning, yaitu jumlahnya 4. Kita hubungkan warna kuning dengan titik yang menunjukkan banyak siswa 4. Lalu warna hijau, wah ini paling banyak nih ya. Warna hijau itu 12, berarti ada di atas ya titiknya, 12 itu ada di atas tuh ya. Kemudian warna ungu ada 3 siswa. Kita hubungkan warna ungu dengan titik yang menunjukkan angka 3. Dan yang terakhir adalah warna hitam. Ini yang paling sedikit ya, yaitu jumlahnya hanya 1 siswa. Kita hubungkan. Nah, dari titik-titik yang ada ini, kalian bisa hubungkan menjadi garis lurus. Pakai penggaris ya, menghubungkannya ya. Nah, ini ada garis yang berwarna merah ini sudah jadi. Ini namanya diagram garis. Dan yang terakhir kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini nanti bentuknya dalam bentuk derajat. Jadi perlu ada hitung-hitungan nih di sini ya. Ini ada contoh tabel hasil donor darah PMI, Palang Merah Indonesia. Ada golongan darah A, banyak kantung darahnya 15. Golongan darah B, banyak kantung darahnya 10. Golongan darah AB ada 17 kantung darah, dan golongan darah O ada 30 kantong darah. Langkah yang pertama adalah kita jumlahkan banyak kantong darah yang ada ya, yaitu 15 ditambah 10 ditambah 17 ditambah 30. Hasilnya yaitu 72. Kemudian kita hitung besar sudut masing-masing golongan darah. Caranya sebagai berikut. Golongan darah A sama dengan 15/72. Dari mana? 15-nya kita dapatkan dari tabel ya. Di sini golongan darah A jumlahnya 15 kantung darah per 72. 72 adalah jumlah keseluruhan kantung darah. Dikali 360 derajat. Dari mana 360 derajat? Ingat, satu lingkaran penuh besarnya adalah 360 derajat. Di sini bisa kita sederhanakan 360 dan juga 72. 360 dibagi 72 hasilnya adalah 5, dan 72 dibagi 72 hasilnya 1. Maka menjadi 15 dikali 5. Hasilnya yaitu 75 derajat. Selanjutnya, golongan darah B sama dengan 10/72 dikali 360 derajat. 10 adalah banyak kantung darah golongan darah B, 72 adalah jumlah keseluruhan kantung darah, 360 derajat adalah satu lingkaran penuh. Kita sederhanakan,
maka yang tersisa adalah 10 dikali 5, sama dengan 50 derajat. Lalu golongan darah AB sama dengan 17/72 dikali 360 derajat. Kita sederhanakan, hasilnya 17 dikali 5, yaitu 85 derajat. Dan golongan darah O sama dengan 30/72 dikali 360 derajat. Kita sederhanakan, hasilnya adalah 30 dikali 5, sama dengan 150 derajat. Sekarang sudah didapatkan besar sudut masing-masing golongan darah. Langkah selanjutnya adalah kalian buat lingkaran, kemudian siapkan busur derajat kalian hitung dan kalian buat masing-masing derajat ini menempati golongan darah yang sudah kalian dapatkan. Jika sudah jadi, hasilnya akan seperti ini. Anak solih-solihah, sekian materi pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.